Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semuanya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang rukun iman. Nah, sebelumnya, apa yang sudah kalian ketahui tentang rukun iman? Iya, betul. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelumnya apa sih rukun iman itu? Iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan rukun iman adalah pokok atau dasar kepercayaan. Iman diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, serta diamalkan dengan perbuatan. Orang Islam harus punya iman, dan orang beriman disebut mukmin. Macam-macam rukun iman. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, pada rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Allah adalah Tuhan kita yang telah menciptakan bumi, langit, beserta isinya. Allah itu Maha Esa, artinya Allah itu satu. Kita sebagai orang Muslim harus percaya dengan adanya Allah. Nah, terus bagaimana kita cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa beriman itu tidak cukup dengan yakin dan diucapkan dengan lisan, tetapi juga diamalkan dengan perbuatan. Caranya, kita harus menyembah kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, serta meninggalkan semua larangan Allah. Contohnya, contoh perintah Allah yaitu seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Sedangkan contoh larangannya yaitu seperti berdusta, mencuri, berbohong, dan lain-lain. Iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Sebenarnya siapa sih malaikat itu? Nah, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah, dan malaikat tercipta dari cahaya. Malaikat juga disebut sebagai makhluk gaib, artinya makhluk yang tidak dapat dilihat manusia, kecuali nabi dan rasul atas kehendak Allah. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Nah, malaikat jumlahnya sangat banyak, tetapi malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Nah, malaikat ada 10 itu diantaranya yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Munkar Nakir, malaikat Raqib Atid, lalu malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Selanjutnya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah menurunkan kitab suci kepada Rasulnya sebagai pedoman hidup manusia. Apa sih isi kitab suci itu? Nah, kitab suci berisikan tentang petunjuk benar dan salah, perintah dan larangan Allah, serta kitab suci juga berisikan tentang kabar gembira bagi yang taat kepada Allah dan berisikan kabar buruk bagi yang menentang Allah. Nah, kitab Allah yang wajib diyakini oleh orang yang beriman itu ada 4, yaitu kitab Taurat,
Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kitab orang Muslim. Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan petunjuk umat manusia dalam menjalani kehidupan agar selamat di dunia dan di akhirat. Allah sangat senang dengan orang yang membaca Al-Quran. Allah juga menyayangi orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Al-Quran harus kita imani dan wajib mempercayai kebenarannya. Nah, perbuatan apa sih yang bisa menunjukkan keimanan kita kepada Al-Quran sebagai kitab Allah? Yaitu dengan cara membaca Al-Quran, menghafalkannya, memahami maknanya, serta mengamalkan Al-Quran. Selanjutnya, yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, tugas para rasul yaitu menyampaikan ajaran Allah. Jumlah rasul yang wajib dipercayai ada 25 rasul. Rasul yang pertama yaitu Nabi Adam, dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Lalu, apa aja sih ajaran Allah yang disampaikan para rasul? Nah, diantaranya yaitu menyuruh manusia beriman kepada Allah, mengajak untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta berakhlak mulia. Nah, contoh perbuatan yang dapat menunjukkan keimanan kita kepada Rasul diantaranya seperti mengikuti ajaran-ajaran Rasul, mencontoh sifat Rasul dan bersalawat kepadanya. Selanjutnya, rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Hari kiamat adalah hari akhir kehidupan di dunia. Datangnya hari kiamat kapan sih? Nah, datangnya hari kiamat tidak ada yang tahu. Hanya Allah SWT yang tahu. Pada saat hari kiamat, alam dan seisinya akan hancur. Seluruh makhluk hidup akan mati kecuali Allah SWT. Setelah kiamat akan ada kehidupan baru, yakni alam akhirat. Di alam akhirat ini, manusia akan dihidupkan lagi. Amal manusia akan ditimbang, manusia tidak dapat berbohong. Tangan dan kaki pun manusia ikut bersaksi. Manusia yang berat amal baiknya akan masuk surga, dan yang berat amal buruknya maka akan masuk neraka. Nah, untuk yang terakhir yaitu rukun iman kepada qada dan qadar. Apa itu iman kepada qada dan qadar? Nah, qada adalah ketetapan Allah, sedangkan qadar adalah takdir Allah. Allah telah menetapkan segala sesuatu kepada makhluknya. Allah juga telah memberikan takdir kepada semua makhluknya. Contoh dari ketetapan Allah adalah Allah telah menetapkan manusia harus bernafas. Nah, ketetapan Allah itu tidak dapat dilanggar. Atau Allah menentukan tumbuhan membutuhkan air. Jika tidak diberi air, tumbuhan akan mati. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Rukun Iman. Nah, sekarang mari kita nyanyikan bersama lagu Rukun Iman. Ikuti Bu Guru ya. 1, 2, 3. Rukun iman itu ada 6. Rukun iman
itu ada 6. Iman pada Allah, pada malaikat, juga iman pada kitab Allah. Iman pada Rasul dan hari kiamat, juga iman pada kodok dan kodar. Nah, itu tadi lagu Rukun Iman. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.